Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang senantiasa dirahmati Allah, insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini masih dengan kitab Fasih ya. Dan juga kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'annya oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Baik, Ibu sekalian. Di mana ini gini? Iya. Kemarin kita sudah bahas huruf H, ya, huruf H atau sering di sekitar kita disebut dengan H kecil. Kenapa harus ada kecil, H kecil dan H besar? Karena seringkali tertukar mana huruf H ya, di mana huruf H. Karena banyak di antara kita yang mengucapkan huruf ini, huruf H dengan ucapan huruf H yang ini. Nah, ini H atau di tempat kita disebut H besar. Kemarin kita sudah bahas H kecil, yakni huruf ini. Ibu sekalian ini harus ada perlu latihan yang banyak ya bagi yang kita masih sulit untuk mengucapkannya. Sekali lagi karena dia makhrajnya berada di tenggorokan atau di lisanul mizmar. Di sini ngomongnya lisanul mizmar. Diarahkan ke tenggorokan sisi belakang, tapi tidak menempel. Berbeda dengan ain. Ini satu makhraj dengan ain ya Pak Ibu. Jadi kalau bisa mengucapkan ain dengan benar, insya Allah juga harusnya bisa mengucapkan ini dengan benar. Bocornya di situ. Sama di situ. Mohon maaf Bapak Ibu ya, suara saya agak serak, ditambah lagi sariawan ya. Mungkin kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang teori ya sama saya sampaikan. Ya kayak drama ya Bapak Ibu ya. Saya guru tajwid tapi sering Bapak temukan saya ini sariawan ya. Ya alhamdulillah, mungkin semoga jadi menghapus dosa Bapak Ibu ya. Amin. Baik, kita lanjutkan dulu suratul Fatihah. U-I-A. Jadi pemanasannya seperti itu. A. Supaya bacaannya kayak orang Arab ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim
Amin. Baik. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah taala fi kitabih At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharaini. Amin. Wa qad qalu, dan mereka para ulama mengatakan malam yasbir ala dzullit ta'allum baqiya umurahu fi amayatil jahalah. Para ulama mengatakan barang siapa yang tidak bisa sabar akan sakitnya menuntut ilmu, maka umurnya akan tetap di dalam buruknya kebodohan. Ini ungkapan yang terkenal di kalangan para penuntut ilmu Bapak Ibu ya, para santri, para asatidz. Barang siapa yang tidak sabar dengan beratnya, pahitnya, sakitnya dalam menuntut ilmu, bingung, belajar banyak, lupanya juga banyak, bingungnya makin banyak, merasa bodoh lagi, makin belajar makin merasa bodoh. Ternyata ilmu saya ini dibandingkan apa yang dimiliki oleh para ulama itu nggak ada apa-apanya. Tapi memang seperti itulah menuntut ilmu Bapak Ibu. Rasa sakitnya, rasa nggak enaknya itu akan menjadi penghapus dosa insya Allah. Tapi kalau kita tidak sabar dalam menuntut ilmu, maka kita harus sabar. Sisa umur kita akan berada dalam kebodohan. Karena pada dasarnya manusia itu kalau nggak diberitahu dia nggak akan tahu, nggak akan pinter. Meskipun Allah berikan IQ paling tinggi bagi manusia, tapi kalau dia tidak belajar, tidak ada yang mengajari dia. Jangankan mau menulis buku, ngomong saja nggak bisa Bapak Ibu. Nggak percaya, nggak usah dibuktiin. Coba anak-anak bayi-bayi ditaruh di tengah hutan, nggak usah ada yang beritahu dia cara ngomong, nggak akan pinter. Ibarat laptop, tidak ada sistem operasinya, nggak akan bisa dipakai, cuma jadi layar biru aja Bapak Ibu. Pentingnya manusia untuk belajar seperti ini, seperti itu. Wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzil akhirati wad dunya. Dan barang siapa yang sabar menuntut ilmu, tinggilah kedudukannya sampai kemuliaan akhirat dan juga termasuk dalam dunia. Kemuliaannya akan tinggi baik di akhirat dan di dunia. Wa minhul atharul masyhuru an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ada sebuah athar. Kalau hadis itu kan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibu Bapak. Kalau athar ini bisa jadi dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masyhur dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Zalaltu taliban fa'azaztu matluban. Aku bersusah payah ketika menuntut ilmu, maka aku menjadi mulia ketika orang belajar kepadaku. Ini pentingnya seperti ini Bapak Ibu ya. Mungkin bukan kita yang jadi alim, tapi keberkahan kita menuntut ilmu Allah jadikan anak kita orang-orang alim. Meskipun itu mungkin anak kita atau cucu kita. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah berikan ampunan dan rahmat yang luas, kubur yang terang, ditunjukkan surga setiap pagi dan sorenya kepada para pendahulu kita yang senantiasa menjaga agama ini hingga akhirnya kita masih memeluk agama Islam tanpa bersusah payah. Amin ya rabbal alamin. Penting Bapak Ibu mendoakan nenek moyang kita, mendoakan puyang kita Bapak Ibu. Saya yakin kan pasti dahulu kan Indonesia ini penganut animisme dinamisme. Ada salah satu di antara nenek moyang kita yang memutuskan untuk memeluk agama Islam, dan saya yakin itu suatu keputusan yang sulit. Tapi dengan keputusan itu alhamdulillah kita saat ini lahir, kalau kata orang Jawa, lahir ceprot memeluk agama Islam. Ya kita doakan semoga nenek-nenek kita Allah berikan rahmat dan juga ampunannya di kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ke huruf afwan. Ya, belum tak buka Pak. Oke. Nah, di sini dia. Nah, kok mau di sini? Huruf H besar.
Di sini ya. Baik. Jingan apa Ibu ya? Jingan ya, sanian cak ini kok. Nah, huruf H ini di pita suara Bapak Ibu. Tempatnya di pita suara seperti huruf hamzah. Coba a i u. Ka tak kulu tak manu tak. Nah, keluar angin dari situ. Ini dia. Ini gambar pita suara. Seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ketika dia ini huruf H, maka gerakannya getarnya kencang. Seperti apa? Seperti ini. Yang ini. Mana ini? Nah, dia getar seperti ini. Ah, baca. Ah. Oke. Gimana sih Mas Baktiar di sini? Pita suara itu. Agak arah jakun. Ah, baca. Oke. Lemah. Ripah. Ya. Itu kan gemah ripah ya. Gemah baca. Ripah. Lajinawi ya. Indonesia kan gitu kan ijo royo gemah ripah lajinawi. Ya semoga Allah jadikan negeri ini beneran kaya Pak Ibu ya. Amin. Baik. Kita baca sebenarnya ini huruf H biasa Bapak Ibu. Huruf H biasa. Ya. Saya, mamah, papa. Bedanya huruf H ini kalau dalam bahasa Arab ada sifat namanya rokhawah. Kalau di sini saya kasih warna kuning kan, krem ya. Nah, rokhawah kita masih ingat mengalir, kadar sukunnya panjang. Dialirkan seperti itu. Tapi kalaupun nggak bisa, ya dimaksimalkan. Yang penting ada suara H-nya. Misalnya ini sering kita baca di surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, lumazah harus ada anginnya. Tapi jangan berlebihan sampai keluar dari dada. Lumazah itu berlebihan. Ya, tapi biasa saja. Tapi kalau misalnya nggak bisa ngalir kayak gini doang. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu sebenarnya juga tidak merubah makna, akan tetapi kurang sempurna saja. Seperti ini. Kita langsung baca. Mic-nya silakan di bawah. Udah Pak ya. Nah. Kita baca bareng-bareng dulu. Kah, baca. Kah. Nih. Oke. Walaqad ahlakna. Silakan Bapak. Walaqad ahlakna. Lakna. Sip. Sekali lagi Bapak. Walaqad ahlakna. Baik. Sudah Bapak. Sudah dapat. Tinggal nanti kafnya kita latihan di huruf kaf. Belum ketemukan huruf kaf kita. Baik. Surat apa ini? Surat apa? Al-Fatihah. Dilebarin Bapak Ibu. Ihdina. Silakan Bapak. Ihdina. Agak dilosin Bapak. Losin aja. Tanpa beban. Ihdina. Lagi ya Pak. Satu kali lagi. Ihdina. Baik. Sudah Pak. Tidak mijit-mijit. Tidak usah. Sudah kedengeran Pak. Tidak usah dipijit. Baik. Wa ma yuhlikuna. Silakan Bapak.
Wa ma yuhlikuna. Ayo. Sudah Pak, barakallahu fiik. Sudah Pak. Harapannya ketika pas ngaji sendiri temponya seperti itu ya Pak Ibu ya. Jadi dinikmatin baca Quran, dinikmatin benar. Misalnya alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Memang ngos-ngosan latihan apa nafasnya. Tapi paling tidak kan kita menikmati bacaan Quran tadi. Tinggal diatur nafasnya saja, dilatih. Wujud, oh hafan salah. Ha hi hu. Enggak perlu berlebihan ini. Ha hi hu, enggak perlu. Biasa aja Ibu. Ha hi hu. Ya huruf ha biasa. Nah, ya Allah. Baik, kita baca wujuhakum. Silakan Bapak. Wujuhakum. Baik, coba Pak dimonyongkan ketika dhammah. Wujuhakum. Wujuhakum. Baik, beda ya Pak ya rasanya ya. Karena kalau misalnya enggak kita monyongkan seperti ini. Wujuh, suaranya itu harusnya tapi karena kita nggak monyongkan jadinya suaranya nah seperti itu. Mas saya lihat para masyayikh, para syekh itu ketika baca Quran nggak dimonyongin kayak gitu. Ya kita kembalikan untuk membenarkan kebiasaan. Afan salah ya, untuk membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Seperti itu. Baik. Sudah Pak, barakallahu fiik. Bihima. Silakan Bapak. Bihima. Sekali lagi Bapak, pendek nian ya. Wa ma bainahuma. Wa ma bainahuma. Coba Pak dilebarin. Bayi. Wa ma Oke. bainahuma. Baik, sekali lagi ya Pak. Wa ma bainahuma. Baik, sudah Pak, barakallahu fiik. Ya, nanti bacanya seperti itu ya Pak ya, ketika di rumah. Udah bagus tuh temponya seperti itu. Jadi inputan dalam belajar ini sudah dapat apa Pak? Minimal dalam segi temponya dulu. Nah, di sini saya kasih contoh untuk fathah ketemu hak tasydid banyak. Untuk latihan. Kita baca kaha. Oke. Wahaja. Silakan Bapak. Wahaja. Kita tasydid Bapak. Wahaja. Wahaja. Ditahan Bapak. Wahaja. Wahaja. Coba gimana ya? Waha. Waha. Nah itu Pak, ditahan seperti itu. Wahaja. Wahaja. Baik, sudah Pak. PR ya Pak ya, ditahan. Wahaja. Seperti itu. Baik. Barakallahu fiik. Wa tahharak. Sekali lagi ya Pak Ibu. Wa tahharak. Silakan Bapak. Wa tahharok. Nah, agak dimasukkan Pak. Itu malah huruf ha itu, ya. Agak dimasukkan lagi wa tahharak. Wa tahharok. Masih ya Pak. Itu huruf ha malahan. Berarti apa kalau ngucapin ha bisa fasih itu. Dimasukin lagi ya Pak. Wa tahharak. Wa tahharok. Baik. Sudah Pak, barakallahu fiik. Nanti tinggal dilihat lagi ya Pak ya. Kalau ini seperti orang kecapean Pak.
Kalau huruf H seperti orang habis minum kopi ya. Itu huruf H kecil. Tapi kalau H besar itu kayak orang kecapean. Seperti itu. Wa tahharok. Fatahharu. Fatahharu. Silakan Bapak. Fatahharu. Ditahan ya Pak. Fatahharu. Fatahharu. Toha. 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 Dikasih angin ya Pak. Toha. Toha. Dideketin ya Pak. Fatahharu. Baik. Tinggal dikasih angin ya Pak ya. Tinggal dikasih angin. Fatahharu. Fatahharu. Baik. PR ya Pak. Barakallahu fiik. Ya, tinggal dikasih anginnya suaranya jadinya toh. Seperti ini. 6. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Lanjut. Fafahamnaha. Silakan ya Pak. Fafahamnaha. Lagi ya Pak. Fafahamnaha. Fafahamnaha. Ham Pak. Fafahamnaha. Baik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Tinggal menerapkannya pada tilawah sehari-hari. Karena ini kan kata-katanya masih pendek Bapak Ibu ya. Ya kan, pendek-pendek kan. Harapannya nanti ketika baca sendiri pelan-pelan saja. Benar-benar hati-hati ya. Setiap huruf-hurufnya ketika kita ketemu huruf yang sekiranya kita ini ada PR. Supaya lama-kelamaan kita bacanya bagus. Karena kalau kita mohon maaf dalam tanda kutip masa bodoh dengan bacaan kita, udah yang penting khatam, ya kualitas bacaan kita nggak akan nambah. Kualitas bacaan kita akan seperti itu terus, nggak akan berubah. Nah, makanya harus ada perasaan bersalah ketika membaca tapi salah pengucapan. Entah itu panjang pendeknya, entah itu makhraj atau sifatnya kurang sempurna, kita harus ada perasaan bersalah. Ulangi lagi. Seperti itu. Kalau udah seperti itu nanti lama-kelamaan kualitas bacaan kita akan ada peningkatan Bapak Ibu. Seperti itu ya. Baik. Walamma jahazahum. Silakan Pak Haji. Walamma jahazahum. Baik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Talaha. Talaha. Silakan Pak Gunawan. Talaha. Baik. Sudah Pak. Nah, sekali lagi. Nihu. Oke. Aina ma yuwajjihula. Aina ma yuwajjihula. Baik, silakan Mas Hendra. Aina ma yuwajjihula. Agak ke bawah. Itu hak itu. Yuwajjihula. Aina ma yuwajjihula. Itu hak. Ke bawah lagi. Jih. Bukan Jih. tapi jihula. Jih. Ya. Aina ma yuwajjihula. Baik, udah mending ya. Nanti dilatih lagi. Nah, sudah. Kita lanjut dari ini lagi. Soalnya wahaja. Silakan Bapak. Wahaja. Baik. Sudah Bapak, barakallahu fiik. Wa tahharak. Wa
harok Silakan Pak. watahharok Kafnya dikasih hamas ya. Wa tahharok. watahharok Rok. rok Nah, enggak ada ke-nya, Pak. rok Nah, itu dia. Ya, sekali lagi ya, Pak. watahharok. Nah, Ya. sudah Pak. Barakallahu fiik. Fatahharu. Fatahharu. Silakan Pak. Fatahharu. Agak bawah, Pak. Itu kha itu malahan. Fatahharu. Fatahharu. Tahharu. Fatahharu. Baik, udah paham ya Pak ya? Agak didalamkan ya. Huruf H biasa, lemah. Ada nggak ya? Nggak ada. Huruf H tasdid yang dalam bahasa Indonesia itu apa Pak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, contohnya susah ya. Nah, kita lanjutkan Pak. Fafahamnaha. Silakan Pak. Fafahamnaha. Kasih angin Pak. Fafahamnaha. Fafahamnaha. Oke. Faha. Faha. Nah itu hak malahan. Faha. Turun ke bawah. Yang tadi benar udah. Fafahamnaha. Fafahamnaha. Faha. Faha. Itu hak. Faha. Nah, itu hak itu malahan. Saya sering ketemu Pak Ibu. Ketika ngucapin hak kecil nggak bisa, tapi ngucapin hak yang besar malah bisa ngucapin hak ya. Nah, tapi emang ini agak susah, bukan agak susah ini, harus dijaga benar. Dia agak ke bawah mas, kak ya, agak ke bawah. Fafahamnaha. Ya. Fafahamnaha. Sekali lagi ditasydid fafaham. Fafahamnaha. PR ya kak ya. PR, barakallahu fiik. Sudah. Walamma jahazahum. Walamma jahazahum Jahazahum. Silakan kak. Walamma jahazahum Mimnya ditahan lagi agak panjang. Walamma jahazahum. Baik. Sudah barakallahu fiik. Talaha. Talaha. Ya kak. Talaha. Talaha. Oke. Sudah kak. Barakallahu fiik. Udah bisa ya berarti ya. Seperti yang panjang Kak Agus. Aina ma yuwajjihula. Silakan Pak. Aina ma yuwajjihula. Baik, sudah. La-nya ya. Ya. Baik. Sudah Pak, barakallahu fiik. Wahaja. Silakan Pak. Wahaja. Sekali lagi ya Pak. Wahaja. Agak turun ke bawah Pak. Itu hak itu mahan. Wahaja. Wahaja. Baik. Sudah Pak, barakallahu fiik. Dilatih lagi ya Pak ya, agak ke bawah. Agak ke bawah tuh maksudnya suaranya timbul agak ke bawah. Wa tahharak. Watoharok Silakan ya Pak. Watoharok Ada deketin Bapak. Wa tahharak. Watoharok Sekali lagi ya Pak. Watoharok. Sip. Sudah Pak, barakallahu fiik. Nah, kadang kita emang huruf ini bisa, huruf itu nggak bisa, wajar apa itu ya. Ya tinggal disyukuri aja. Yang bisa alhamdulillah, yang nggak bisa ya sudah dilatih terus. Fatahharu. Fatahharu. Silakan Pak.
Fattoharu. Agak dialirkan Pak rokohnya. Fattoharu. Fattoharu. Baik. Barakallahu fiik Pak. Fafahamnaha. Fafahamnaha. Silakan Bapak. Fafahamnaha. Agak bawah Pak suaranya. Fafahamnaha. Fafahamnaha. Nah itu ruha itu malahan ya. Fafahamnaha. Sekali lagi Pak. Fafahamnaha. Bisa harus ya Pak. Yang harokat bener kok. Yang harokat bener hak. Nah tinggal yang tasdidnya ya. Fafahamnaha. Sekali lagi ya Pak. Fafahamnaha. Baik. Sudah Pak. PR ya Pak ya. Nah. Saya nggak bilang PR, dipraktekin beneran nggak Pak ya, Ibu ya. Di rumah dipraktekin beneran. Baik. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanya di grup. Saya lihat grupnya jarang ada yang tanya Bapak ya. Ditanyain aja dengan Bapak di grup Tasin. Ya, saya kan nggak masuk ke grup DKM kan, ya kan saya bukan DKM. Tapi kan ada grup Tasin Masjid Al-Hikmah. Nah itu bisa ditanyakan di situ pertanyaan. Insya Allah nanti saya jawab Ibu. Kalau saya bisa jawab, kalau nggak bisa ya saya tanyakan sama ustadz saya. Walamma jahazahum. Silakan Ibu. Walamma jahazahum. Jahazahum. Walamma jahazahum. Baik. Sudah Ibu. Barakallahu fiik. Tinggal ma-nya kepanjangan dikit. Lanjut. Talaha. Silakan Ibu. Talaha. Baik. Sudah Ibu. Barakallahu fiik. Ini ketemu talaha semuanya bisa semua ya. Alhamdulillah. Aynama yuwajjihu la. Silakan Ibu. Ainama yuwajjihula. Yuwajjihula. Sip. Sudah Ibu. Barakallahu fiik. Wahaja. Silakan Ibu. Wahaja. Dideketin mic-nya Ibu, dideketin. Sekali lagi. Wahaja. Oke. Sudah Ibu, barakallahu fiik. Itu mic Ibu-ibu ya. Aneh kan? Aneh kan? Ya seadanya Ibu ya, dimodif-modif dikit alat di rumah. Baik. Wa tahharok. Silakan Ibu. Wa tahharok. Oke, sip. Sudah Ibu, barakallahu. Fatahharu. Silakan Ibu. Fatahharu. Sekali lagi Ibu. Fatahharu. Agak panjangin. Fatahharu. Fatahharu. Baik, sudah Ibu, barakallahu. Oh, udah habis ya Pak ya? Ah, beliau langsung Pak. Coba Kak. Fafahamnaha. Silakan. Ayo Kak. Ya sampean. Oke, sudah. Barakallahu fiik. Lah selesai. Nah, huruf H mudah kan? Mudah. Insya Allah mudah. Coba kita latihan apa Ibu? Hahihu. Kaha. Nah itu dia. Kahi.
kahi, Kahu. kahu, Kah. kah, Ihdina. ihdina, Fafahamnaha. fafahamnaha. Oke, sudah Ibu Bapak. Kita isya jam berapa Bapak? 15 ya. Wah ini cepat nih selesainya. Baik, kita selesaikan ini huruf mudah. Saya yakin semuanya bisa dan gak akan ada PR. Huruf Hamzah kita baca apa Ibu ya? Barang-barang aja ini. A baca. A, Bapak Ibu nyari dalam Al-Quran Hamzah harokat ketemu Hamzah sukun, gak akan ketemu. a, Pasti nanti jadi huruf mad dia. Amanu itu jadinya amanu. ka, Ya. nih, Itu jadinya itu. Ya. u, Tapi tidak masalah, kita baca aja. Ka ni u baca. ka, nih, u, Ini hanya untuk latihan saja Pak Ibu. Ka. Realitanya u dalam Al-Quran pasti jadinya ka, u. nih, u, Ya. Ma'wahum. ma'wahum, Insyaallah nggak ada PR. Ajitana ajit, tanah, yu'minu bi ayatina. yu'minu bi ayatina. Masya Allah. Udah rapi-rapi bacaan Bapak Ibu ya. Tinggal setiap hari dibiasakan seperti itu. Alam tarau. Alam tarau, Oke, sip. Ahwan aja gak nakan, harusnya gak nakan. Faiza. faiza, Fa. fa, Oke. Faiza faiza, ujurahum. ujurahum, A'a. a, A'aslamtum. aslamtum, A'alidu wa ana. wa alidu wa ana, Mas ini ada bulatan. Setahu saya kalau ada bulatan alidu wa ana, alifnya nggak dibaca, betul? Nah, kayak la wala ana abidum. alidu wa ana. Itu kalau diwasol, kalau diterusin. Tapi kalau diwakaf alifnya dibaca. Ya, paham Bapak Ibu? Paham ya? Makanya di sini ada tanda bulatan lonjong. Ini maksudnya alifnya ini akan aktif dibaca ketika ibu wakaf di sini. Ketika bapak berhenti di sini. Seperti itu ya. Tadi udah benar. A'alihatuna. Alihatuna, Pelan. A'alihatuna. alihatuna. Oke. Habis. Nggak kata yang tasjid Mas Baktiar, nggak ada. Nggak Nambah kata. lagi, nambah lagi, nambah lagi. Oke, kalau Bapak Ibu ketemu dalam Al-Quran Hamzah tasjid, beritahu Baktiar Bapak Ibu. Ya. Siapa tahu kelewatan. Kemarin saya nyari nggak ketemu. Ya, tapi kalau Ibu ketemu beritahu saya. Ini serius Bapak Ibu ya. Kalau ketemu, ketemu. Kalau tidak ya sudah. Berarti emang nggak kate. Sepertinya emang nggak ada Bapak Ibu ya. Udah usah dicarinya ya. Oke, pasti tilawah kalau ketemu nih Bapak. Nah ini udah Hamzah, berarti bisa kita akan bahas huruf nun. Insya Allah huruf nun huruf yang mudah ya, karena kita sering ngucapin huruf nun. Bahkan sejak kecil. Ya. Ya enggak. Ketika nangis minta ibu, ya. Nah kan. Baik. Nah, insya Allah kita cukupkan sekian Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Sebelum azan isya. Cukup ya? Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu nanti meskipun kita ini belajar, kadang dapat bisa, kadang pulang-pulang ngulang lagi cak kemarin bacaannya. Ya mungkin ada faktor umur lah, atau lagi sakit lah. Semoga nanti di hari kiamat Allah suruh kita baca Quran, kita bisa baca dengan benar. Asbab
kita senantiasa belajar cara-cara membaca Al-Quran. Jadi apa Ibu Islam? Ya. Oh ya siapa? Lebih ya. Saya ini kan Ar-Rahmanir-Rahim. Itu kepanjangannya. Iya Pak. Nanti besok saya koreksi lagi berarti. Jadi tadi kata Pak Gunawan, gini ya Pak Ibu-ibu ya. Ketika basmalah kan, kita kan selama ini kayak karena udah bertahun-tahun. Coba Pak Ibu ketemu saya ketika umur berapa Pak? Atau ketemu Ustadz yang ngajarin basmalah yang benar? Dari segi panjang pendeknya. Nah selama bertahun-tahun Bapak Ibu bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja kebiasaan yang sudah bertahun-tahun berlalu itu mau dirubah secara instan kan nggak bisa Bapak Ibu ya. Makanya harus dibiasakan ketika di rumah pun bacanya juga Bismillahirrahmanirrahim. Pendek saja 2 rakaat, 2 ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun ketukan ini tidak akurat, tapi bisa jadi parameter. Kalau nanti dijelasin di Masjid Al-Ittihadiyah, ketukannya orang yang sedang sakit tangannya dengan orang yang sehat itu berbeda. Jadi nggak mesti. Tapi ini bisa jadi parameter. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah kita kadang kok yang harusnya panjang nggak dipanjangin, harusnya pendek malah dipanjangin. Harusnya bercanda malah serius, harusnya serius malah bercanda. Itu kan ada seorang ustadz gitu ngomong gitu ya Pak Ibu. Kita sering kayak gitu ya, sering kebalik-balik. Tapi harapannya Bapak Ibu, semoga apa yang kita baca hari ini tadi Allah catatkan satu hurufnya 10 kebaikan dan Allah jadikan pundi-pundi amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.